Salam. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran. Pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 14. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 14. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apa yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut di dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Israel bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tetap menyambung perjalanan orang Mesir, orang Israel selama 40 tahun. Merupakan titik tolak, tonggak sejarah, bahkan menjadi landasan kredo
pengakuan kepercayaan orang Israel. Karena ini merupakan bukan hanya pengalaman spiritual, tapi sekaligus pengalaman hidup. Pengalaman hidup dan pengalaman spiritual selalu berjalan seiring bersama-sama di dalam kehidupan manusia itu. Sehingga pengalaman-pengalaman ini membawa dampak yang kuat bagi mereka. Mereka ke tepi laut Teberau, bahkan menyeberangi laut Teberau. Itu pengalaman yang pertama. Peristiwa yang besar dari pengalaman yang pertama itu adalah ketika mereka menyeberangi laut Teberau. Ini yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Mereka masuk ke padang gurun Sin sampai kepada padang gurun Sinai, naik di dalam gunung Sinai itu sendiri. Di situ mempunyai satu pengalaman, hukum dan perjanjian Tuhan diturunkan di sana. Sebelum itu, pemeliharaan Tuhan memberikan mereka makan roti dari sorga, burung puyuh dijatuhkan, malam dipimpin oleh tiang api, siang dilindungi oleh tiang awan. Disitulah juga perintah untuk mendirikan kemah suci. Dan pertama kali mereka setelah keluar dari Mesir merayakan Paskah yang pertama. Pengalaman-pengalaman ini bakal kita bahas setiap kali ada satu trip yang istimewa. Pengalaman trip yang ketiga yang perlu diingat adalah ketika Musa mengirim 12 pengintai. Artinya sebentar lagi mereka memasuki tanah Kanaan. Dari 12 pengintai selama 40 hari mereka mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Tapi 10 pengintai memberitakan berita yang buruk tentang janji Tuhan itu. Sehingga mengacaukan kekuatan, keyakinan, iman percaya bangsa Israel. Disitulah Tuhan menghukum selama 40 hari. 1 hari sama dengan 1 tahun. Itulah ketika mereka mengembara di Kades Barnea. 40 tahun mereka mengembara di sana. Karena ketidakpercayaan, kedegilan hati mereka. Karena ada kesatuan di antara mereka. Untuk taat terhadap pemimpin mereka. Untuk masuk ke negeri Kanaan. Sejengkal lagi mereka masuk. Kita lihat peristiwa yang pertama di dalam bacaan ini. Di sini dikatakan ketika orang Israel baru saja keluar dari Mesir, tentu mengandung satu harapan, punya masa depan. Itulah yang meyakinkan mereka untuk melangkah. Mereka tahu ada kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari Mesir, yang kehidupan sangat pahit. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataan, realita yang dihadapi, mereka menghadapi pengejaran daripada Fir'aun berserta seluruh bala tentaranya dengan segala kekuatannya. Dan barang tentu ini akan membuat mereka menimbulkan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena mereka tahu kekejaman dan kekuatan Fir'aun. Sudah barang tentu gentar hati mereka. Mulai meragukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Terlebih lagi ada sesuatu yang aneh. Saya pun hampir tidak masuk akal. Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Mengapa demikian? Mereka sudah jauh. Saudara, saya ingin nyatakan di sini pada ayat yang kedua, perhatikan Tuhan berfirman kepada Musa. Perhatikan firman Tuhan kepada Musa, ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka, tolong sambung ayatnya, balik kembali. Saudara, sudah jauh tapi diperintahkan balik kembali dan berkemah di depan Fi Hahirot.
antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemalah kamu di tepi laut. Saudara, ketika perintah ini, weyasufu, weyahanu, livne fiha kirot, supaya kamu balik kembali, shuf, balik kembali. Tinggalkan rencana perjalananmu, tinggalkan semuanya itu supaya engkau balik kembali. Saya ingin memberikan gambaran demikian. Kalau saudara menurut catatan pada waktu itu ada 2 jalan yang dapat ditempuh oleh orang Israel pada waktu itu. Dari Ramses ke Pi-hahirot. Jalan yang pertama adalah letak di wilayah pebukitan. Yang sekarang jalan itu terkenal dengan jalan Jendeli Rumah Lea. Jalan yang kedua adalah jalan ke utara, menyelusuri pantai. Saudara, logikanya, kalau kita menghadapi musuh, kita harus mencari jalan di pebukitan yang banyak tempat perlindungan. Tidak mungkin kita mencari jalan di tepi pantai yang mudah sekali menjadi sasaran daripada musuh. Secara strategi, akal sehat, apapun juga tidak mungkin. Dan mereka sudah mau menjalani ke Pi-hahirot itu, ke jalan yang menurut perhitungan Musa. Bangsa itu, bagaimanapun Musa juga ahli strategi karena dididik di Mesir. Tapi Tuhan punya strategi yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya rencana yang berbeda. Dan berbeda ini justru mendekati bahaya. Mengapa ini Tuhan izinkan? Sekali lagi, kenapa Tuhan itu pemelihara yang kekal? Amin. Tuhan pelindung, Tuhan itu pasti baik adanya. Tapi mengapa kita anak-anak Tuhan kadang-kadang harus diperhadapkan di dalam kehidupan kita, menghadapi masalah yang mendekati bahaya, seolah-olah Tuhan mengizinkan kita, seolah-olah kita berkata, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku sehingga aku menghadapi saat-saat yang kritis? Mengapa? Mari kita lihat rahasia Tuhan, dahsyat luar biasa. Amin, saudara. Perhatikan di sini, saudara. Kalau kita lihat di sini pada ayat yang ke-9. Kita lihat dulu ayat yang ke-9. Bagaimana ini tidak terjadi? Ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, tolong sabung, mengejar mereka, wayir defu, mengejar mereka. Nah, saudara, perhatikan ayat yang ke-9 ini, ya. Dan tolong sabung, mencapai mereka. Sebetulnya tidak demikian. Wayasigu. Tentara Mesir ini mengejar mereka, wayasigu, mereka mendekati. Bukan mencapai, mendekati. Ini sesuatu, saudara, sampai nanti komentar Fir'aun sampai bingung sendiri, saudara. Ini musuh dikejar, musuhnya malahan mendekati. Fir'aun bingung. Perhatikan, baca ayat 13. Komentar Fir'aun pada ayat yang ke-13, ayat yang ketiga. Fir'aun berpikir, dikatakan di situ, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Dikatakan di situ mereka telah sesat. Nefuchim, Hem, Ba'aret. Kata Nefuchim itu sebetulnya bukan sesat.
mereka telah bingung. Mereka telah panik. Ini orang dikejar malahan mendekati. Mereka ini panik. Kacau. Sampai Fir'aun bilang, kita tidak susah-susah kejar dia sekarang ini. Dia malah mendekati laut dan berkemah di situ. Dan ketika dikejar malahan mendekati. Di sini saudara, kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan izinkan? Mari kita refleksi dalam hidup kita. Kita sudah berusaha. Hidup ini pasti ingin selamatkan. Hidup ini kita pasti menghindari masalah. Hidup ini pasti kita berbuat sebaik mungkin. Bagaimana hidup ini supaya berjalan lancar. Kita sudah atur, kita sudah program, kita sudah rencanakan. Semua teratur dengan baik. Tapi malahan apa yang kita atur itu justru mendekati bahaya. Malahan lebih berbahaya dari segala-galanya. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Perhatikan, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Kita lihat saudara sini, kita lihat bagaimana supaya Tuhan ingin berkata. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat, kita belajar apa maksud Tuhan. Kalau saudara bertanya, mengapa dalam hidupmu Tuhan izinkan sesuatu yang berbahaya terjadi? Sesuatu yang kritis terjadi dalam hidupmu. Di mana Tuhan? Apa dia tidak melindungi? Di mana janji Tuhan? Apakah tidak tepat? Saya katakan, Tuhan punya maksud, punya kehendak, punya rencana, punya segala-galanya. Melebihi akal kita, melebihi rencana kita, melebihi perhitungan kita. Amin. Apa rencana Tuhan? Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan. Aku akan menyatakan. Waikabda adalah kafat artinya memuliakan. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudara, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita perkasa, Tuhan kita ajaib. Kapan kita bisa melihat Tuhan segala yang kita puja seperti itu? Kalau tidak, ketika kita diizinkan berhadapan dengan masalah dan di situ kita lihat dahsyatnya Tuhan kita memberikan jalan keluar. Kapan lagi engkau memuliakan Tuhan? Dengan hartamu itu baik. Dengan kebaikan hidupmu itu baik. Bukan itu saja. Ada yang lebih dahsyat. Ketika engkau berhadapan dengan masalah. Ketika engkau berhadapan dengan kesulitan. Kesusahan. Di situ engkau berserah kepada Tuhan. Ketika engkau berserah kepada Tuhan. Dan saudara melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib. Tangan Tuhan yang perkasa. Memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Kapan engkau memberikan waktu untuk kemuliaan Tuhan? Ketika kita sedang duduk dengan tenang dalam ibadah ini. Kecil. Ketika engkau percaya. Ketika engkau menghadapi bahaya. Tapi engkau tidak lari dan tidak bersungut-sungut. Tidak menyalahkan Tuhan. Tapi berserah. Jangan bilang pasrah. Berserah. Sebab berserah nanti artinya percaya. Jangan suka menggunakan bahasa agama orang lain yang pengertian yang berbeda. Coba saudara buka kamus bahasa Indonesia. Antara pasrah dengan berserah itu berbeda. Berserah berarti percaya. Pasrah itu berarti takdir. Mentang-mentang orang Indonesia tidak pernah buka kamus bahasa Indonesia. Itu salahnya saudara. Buka kamus bahasa Indonesia. Beda. Kita bukan orang yang pasrah. Kita orang yang apa? Berserah. Karena berserah artinya percaya.
Amin, saudara. Saudara sedang menghadapi masalah dalam hidupmu. Itu waktunya engkau memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Kita menghadapi bahaya-bahaya yang besar diizinkan oleh Tuhan. Berbahagialah engkau, karena engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Di gereja kita menyanyi, maha agung engkau, perkasa engkau, dahsyat engkau, hebat engkau. Memang sekarang dalam kehidupan kenyataan realita, engkau diperhadapkan dengan masalah yang besar. Di situ engkau baru melihat dan mengalami betul-betul Tuhan kita dahsyat. Amin, saudara. Mulai sekarang jangan mengeluh lagi. Jangan takut dengan kesulitan. Jangan takut dengan masalah. Hidup ini harus berani menghadapi realita. Jangan gentar. Karena di situ waktunya Tuhan untuk menunjukkan apa? Kemuliaan. Coba kapan dia akan melihat keajaiban Tuhan? Kapan umat itu? Nggak ada musuh, tiba-tiba Musa membelah laut. Paling orang Israel berkata, ini sulap. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, kesusahan, penderitaan, kesulitan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Karena Tuhan sedang ingin menunjukkan apa? Kemuliaannya, dan engkau akan memuliakan Tuhan karena ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia. Beri kemuliaan bagi Dia sebesar-besarnya. Amin. Amin. Mulai sekarang jangan salah sangka dengan Tuhan. Mulai sekarang jangan bersungut-sungut dengan Tuhan. Mulai sekarang saudara jangan gentar dan takut menghadapi realita hidup. Jika hidup itu harus banyak kesusahan, banyak kesulitan. Amin, saudara. Bukankah Tuhan kita Adonai Sebaot? Tuhan Panglima bala tentara. Amin, saudara. Di sini dari sejak keluar dari Rameses, Tuhan sudah menyatakan, akulah Tuhan Adonai Sebaot. Amin. Amin. Tuhan perkasa, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan pemelihara. Kapan kita bisa lihat dalam realita hidup kita? Bukan ketika kita sedang diberkati, justru sedang saat-saat menghadapi masa yang paling sulit. Engkau akan melihat, saudara, sekali lagi, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk tidak percaya kepada Dia pun Tuhan tidak menyesal. Tapi ketika hak kebebasanmu, engkau dengan sukarela serahkan kepada Tuhan untuk percaya kepada Dia, itu nilai imannya luar biasa. Amin, saudara. Luar biasa. Engkau punya akal, bisa berbuat sesuatu. Oh, akal manusia dahsyat. Saudara tidak lihat kedahsyatan akal-akal manusia? Hebat kan penemu-penemu teknologi? Kenapa bangsa Israel itu bangsa yang kuat? Karena punya pengalaman iman nenek moyangnya ditempa 40 tahun. Sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang kuat. Saudara tidak dengar minggu-minggu lalu di Al Jazeera TV, Perdana Menteri Israel minta izin negara-negara besar untuk berperang dengan Iran. Sebulan saja izinkan kami untuk merangi negeri itu. Beres katanya. Bayangkan saja saudara, minta izin sebulan saja untuk ngeberesin Iran. Saudara, itu bangsa kenapa begitu kuat, mengapa begitu hebat? Karena ditempa oleh penderitaan, kesulitan, kesusahan. Amin, saudara. Saya yakin gedung ini terjadi, Pak Alek, itu bukan karena mulus, tapi karena banyak penderitaan yang dia. Jangan lupa itu, saudara. Yang bernilai itu penderitaan.
Coba kalau orang berhasil bercerita dengan keturunannya. Dulu, papa itu susah. Dulu, oh itu kan mendidik kita. Coba kalau dia bercerita, dulu bapak ini anak orang senang dan tidak pernah susah. Anaknya dapat didikan apa coba saudara? Oh kalau begitu ya sudah Pak, tidak ada susahnya. Kita senang-senang terus saja saudara. Tapi kesusahan, penderitaan, kesulitan, pengalaman hidup yang paling berharga. Hanya satu makhluk yang menghargai nilai dalam hidup ini. Manusia. Makhluk lain tidak pernah berbicara tentang nilai dalam hidup mereka. Kambing, domba, buaya apalagi. Gak pernah berbicara tentang nilai. Manusia yang berbicara tentang nilai. Dan nilai itu ada. Tetapi, ini orang Israel, ayat 10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 10. Wa Yeshu bene Yisrael et edehem wehine Misraim ya nose el archim. Wa Yeshu orang Israel menoleh. Dia kan Tuhan berjalan di depan mereka. Tapi dia tidak fokus pada pimpinan Tuhan. Bahwa Tuhan berperang, ya berjalan di depan mereka. Mereka fokusnya kepada musuhnya. Pada masalahnya, pada pergumulannya, pada kesulitannya. Itu yang membuat imanmu ketakutan dan lemah. Kita tidak bisa menampilkan hidup ini ada masalah. Ada persoalan-persoalan yang besar. Ada bahaya-bahaya yang besar. Saya bukan seorang motivator yang berkata, kalau ada masalah, pura-pura jangan ada masalah. Nggak mungkin, saudara. Kita tidak bisa. Kalau engkau sakit, pura-pura nggak ada rasa sakit. Itu goblok gitu, saudara ya. Ya sakit, ya masalah, semuanya. Saya tidak ingin. Firman Tuhan berkata, mengajar, mengapa mereka ketakutan? Mengapa mereka ada kekhawatiran? Mereka mengapa cemas? Mengapa musuh itu makin dekat? Karena mereka menoleh. Melihat musuh. Ini posisi yang salah. Kalau kita sedang menghadapi persoalan, bahaya, pergumulan yang sangat besar, fokus imanmu, fokus pikiranmu, bukan pada musuhmu yang makin mendekat, tapi Tuhan yang berjalan di depan sebagai panglima perang, yang akan menggantikan kita berperang. Fokus pada Tuhan, jujur. Itu posisi iman kita selalu keliru. Kenapa iman kita menjadi altirau, menjadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan berkurang iman kita. Berseru-seru kepada Tuhan, berdoa, makin dekat makin berdoa. Doa yang seperti itu doa yang keliru. Kenapa tidak keliru? Perhatikan saudara. Di situ dikatakan demikian, kemari kita ingin melihat bahwa sesungguhnya Musa berkata, jangan takut. Tuhan menegur mereka dan mengatakan kepada mereka, ya sehingga dikatakan dengan jelas di sini, ketika mereka menoleh, mereka sangat ketakutan. Ya, malahan bersungut-sungut. Sehingga dari situ, padahal pada ayat yang ke-14 nanti kita bakal lihat, tapi kita lihat dulu di sini bahwa Tuhan ya melalui Musa berkata demikian ayat 13. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
Altirau, Hiyatshefu, Ureu, et Yeshua, Yahweh Adonai. Jangan takut. Berdiri tetap. Berdiri tetap. Hiyatshefu. Saudara, ini jangan harfiah. Berdiri tetap. Bukan begitu. Kata berdiri tetap. Menurut kitab Yesaya pasal 30. Mari kita lihat dulu. Kitab Yesaya pasal 30. Kata berdiri tetap. Ya. Yesaya pasal 30. Ayat yang ke-15. Mari kita lihat arti berdiri tetap. Hiyatshefu. Hiyatshefu bukan berdiri tetap, tetapi berdiri tegap, berpendirian, percaya. Perhatikan Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Adonai Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dengan bertobat dan, tolong sambung, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Selain tinggal diam, dalam apa? Tinggal tenang. Dan, oh itu hiyatshefu. Tinggal tetap diam, tenang, percaya. Hiyatshefu. Lanjutkan ayat itu. Dalam tinggal tetap dan percaya apa? Terletak apa? Lebih keras lagi terletak apa? Lebih keras lagi terletak apa? Saudara percaya? Amin. Oh, percaya kita punya kekuatan. Amin, saudara. Bukan tinggal diam, berpangku tangan, percaya, berserah. Tuhan itu ajaib. Ya, di situ dinyatakan. Kenapa? Asher ya ase lahem hayom. Hari ini juga dia akan berikan keselamatan itu. Hari ini juga. Katakan bersama. Hari ini juga. Dia berikan keselamatan itu kepadaku. 1, 2, 3. Hari ini juga. Ia berikan keselamatan kepadaku. Angkat tanganmu. Hari ini juga. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, keajaiban, keperkasaan itu. Hari ini juga. Keluar dari tempat ini, keajaiban dan keperkasaan, kedahsyatan Tuhan. Engkau alami dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin, saudara. Pulanglah dengan kelegaan. Percaya. Hiyatshefu. Tinggal tenang, berdiri, tetap percaya. Disitulah kekuatanku. Amin, saudara. Itu yang diminta oleh Tuhan. Kembali lagi pada bacaan ini. Sehingga orang Mesir itu, musuhmu itu, tidak akan kau lihat lagi selama-lamanya. Kenapa, saudara? Karena pada ayat yang ke-14 dengan jelas sekali dikatakan di situ. Mari ayat 14 kita baca bersama. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Diam saja itu percaya saja. Dikatakan Adonai Yitlahem Lahem. Jadi dikatakan di situ. Nah, saudara, karena doa tadi penuh berseru ketakutan, Tuhan tegur ayat yang ke-15. Mari kita lihat ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Saudara, jadi
Musa sama, kan tadi berseru-seru, berdoa. Doa penuh ketakutan artinya doa yang tidak percaya. Doa itu harus percaya. Doa yang berserah kepada Tuhan, bukan doa penuh ketakutan. Karena penuh ketakutan artinya doa menjerit-jerit, doa yang tidak percaya. Saya sepintas ngobrol dengan Pak Alek, betul juga. Ada bahasa roh yang memang memuji Tuhan, ada bahasa roh yang apa itu Pak? Yang keluh kesah. Sehingga, ya ini mungkin ada kekeliruan saudara. Orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan karena percaya kepada Tuhan. Amin. Lain. Artinya saudara berseru-seru karena tidak percaya. Astaga, astaga, astaga. Nggak ada artinya astaga, astaga saudara. Harus percaya. Jadi dengan percaya, berserah, berdoa. Ya, sehingga tidak bersungut-sungut. Angkatlah tongkatmu. Belahlah laut itu. Bergeraklah. Sehingga dengan jelas demikian. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan mengubah keadaan. Ayat 21. Tuhan mengubah keadaan. Air laut yang tadinya menjadi persoalan dan masalah justru menjadi jalan keluar. Karena Tuhan yang sanggup membuka jalan. Dan kita lanjutkan di sini bahwa sesungguhnya pada ayat yang ke-31, ayat yang terakhir, ketika dilihat oleh orang Israel, tolong sambung. Betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Sekali lagi, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Yat hage dola asher asah Adonai. Nanti saya minta di atas itu supaya ditulis ayat 31 ini. Yat hage dola asher asah Adonai. Supaya ditulis di statusmu. Bahwa tangan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Amin saudara. Itulah kepercayaan kita. Saudara percaya tangan Tuhan sanggup lakukan perbuatan-perbuatan besar. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tidak ada masalah yang besar. Tangan Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Mari kita berdoa.